Halo, Nama Budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Halo anak-anak Bunda, hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Untuk lebih lengkapnya, yuk sama-sama kita bahas materi hari ini. Pembulatan. Yang akan kita pelajari adalah pembulatan desimal, lalu pembulatan pecahan biasa ke satuan terdekat, kemudian pembulatan pecahan campuran ke satuan terdekat, dan pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat, juga ke ratusan terdekat. Oke, pembulatan desimal. Aturan pembulatan desimal yaitu jika angka paling belakang kurang dari 5, maka angka tersebut harus dibulatkan ke bawah atau langsung dihapus. Jika angka paling belakang lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas dengan angka di depannya ditambahkan dengan 1. Pembulatan desimal ke satuan terdekat. Artinya, kita mau menghilangkan tanda komanya. Jika pembulatan desimalnya ke satuan terdekat, berarti kita akan menghilangkan tanda komanya. Aturannya sama, jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah atau langsung dihapus. Jika angka belakang koma lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas dengan di depannya ditambah 1. Contohnya 0,2. Lihat angka paling belakangnya itu 2. 2 ternyata di sini kurang dari 5, maka kita harus bulatkan ke bawah atau dihapus. Berarti 0,2 dibulatkan menjadi 0 saja. Karena 2-nya kurang dari 5, berarti angka 2-nya kita hapus. Lalu tanda komanya kita hilangkan. Maka 0,2 dibulatkan menjadi 0. Lalu kita punya 0,5. Lihat angka belakangnya itu 5. Ternyata 5 di sini sama dengan 5. Berarti di depannya ditambahkan 1, lalu angka paling belakang dihapus. Maka angka di depannya itu 0, kita tambahkan dengan 1. 1 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 1. Lalu angka 5-nya kita hapus dan komanya kita hilangkan. Maka hasilnya menjadi 1. Berarti 0,5 dibulatkan menjadi 1. Oke, contoh kembali. 1,7. Angka belakangnya adalah 7. Berarti 7-nya lebih dari 5. Maka di depannya ditambahkan 1, lalu angka paling belakang dihapus. Berarti angka di depannya adalah 1, maka 1 kita tambahkan dengan 1. Lalu 7-nya kita hapus. Dan komanya juga kita hapus. Maka 1 tambah 1 hasilnya adalah 2.
Berarti 1,7 dibulatkan menjadi 2, di mana tidak ada angka koma lagi ya. Lalu 21,3. Angka 3 di sini ternyata kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah atau dihapus angka 3-nya. Lalu tanda komanya juga dihilangkan. Maka hasilnya menjadi 21,3 dibulatkan 21 saja. Kemudian pembulatan desimal, kalau tadi sebelumnya adalah kesatuan terdekat, maka ini satu angka di belakang koma. Petunjuknya atau caranya adalah jika angka paling belakang kurang dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah atau langsung dihapus. Jika angka paling belakang lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas dengan angka di depannya ditambah 1. Contohnya 17,22. Angka paling belakangnya adalah 2. Nah, 2 di sini ternyata kurang dari 5. Berarti angka 2-nya dibulatkan ke bawah atau dihapus. Kalau dihapus berarti 17,22 dibulatkan hanya menjadi 17,2 saja. Masih satu angka di belakang koma. Contoh selanjutnya adalah 19,25. Angka paling belakangnya adalah 5. Nah, 5 di sini ternyata sama dengan 5. Berarti di depannya ditambahkan 1, lalu angka paling belakang dihapus. Di depannya angka 5 adalah 2, maka 2-nya kita tambahkan dengan 1. Lalu 5-nya kita hapus. 1 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 3. Berarti 19,25 dibulatkan menjadi 19,3. Pembulatan desimal dengan dua angka di belakang koma. Kalau tadi sebelumnya adalah satu angka di belakang koma, maka sekarang dua angka di belakang koma. Contohnya 12,277. Aturannya masih sama, kita lihat adalah angka paling belakangnya. Angka paling belakangnya di sini adalah 7. Berarti 7 tersebut lebih dari 5. Maka di depannya ditambah 1, lalu angka paling belakang dihapuskan. Angka di depan 7 adalah 7, maka kita tambahkan dengan 1, lalu 7 yang paling belakang kita hapus. Maka 1 tambah 7 hasilnya adalah 8, berarti 12,277 dibulatkan menjadi 12,28. Kalau tadi sebelumnya sudah pembulatan desimal, maka sekarang yang kita pelajari adalah pembulatan pecahan biasa. Trik pembulatan pecahan, maka kalikan pembilang dengan angka 2. Jika hasilnya kurang dari penyebutnya, maka dibulatkan menjadi 0. Sedangkan jika hasilnya sama dengan atau lebih dari penyebutnya, maka dibulatkan menjadi 1.
Ingat ya trik pembulatan pecahannya seperti ini. Kalikan pembilang dengan angka 2. Jika hasilnya kurang dari penyebutnya, maka dibulatkan menjadi 0. Sedangkan jika hasilnya sama dengan atau lebih dari penyebutnya, maka dibulatkan menjadi 1. Pecahan biasa hanya dibulatkan menjadi 0 atau 1. Maka hasil akhir pembulatannya hasilnya pasti 0 atau 1 saja. Contohnya 1,1/2. Pembilangnya kita kalikan 2 dulu. Hasilnya adalah 2. Lalu kita bandingkan pembilang yang sudah kita kalikan 2 dengan penyebutnya. Ternyata hasilnya sama dengan penyebutnya. Nah, pembilang dan penyebutnya sama. Maka berarti 1/2 dibulatkan menjadi 1. Karena pembilangnya sama dengan penyebutnya. Lalu kita punya 3/5. Pembilangnya harus kita kalikan 2 terlebih dahulu. 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Lalu kita bandingkan pembilang yang sudah kita kalikan dengan 2 dengan penyebutnya. Maka ternyata pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Maka 3/5 dibulatkan menjadi 1. Kemudian 3/8. Pembilangnya kita kalikan dulu dengan 2. Hasilnya adalah 6. Lalu pembilang yang kita kalikan 2 tadi kita bandingkan dengan penyebutnya. Ternyata pembilangnya kurang dari penyebutnya. Berarti kita bulatkannya 3/8 dibulatkan menjadi 0. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, maka kita bulatkan menjadi 1. Jika pembilang lebih dari penyebutnya, maka kita bulatkan juga menjadi 1. Sedangkan pembilang kurang dari penyebutnya, maka kita bulatkan menjadi 0. Lalu kita ke pembulatan pecahan campuran. Caranya, bulatkan terlebih dahulu pecahannya. Lalu hasil pembulatannya kemudian dijumlahkan dengan angka depannya. Angka depannya tersebut merupakan angka atau bilangan bulat. Contohnya 4 1/2. Kita harus pisahkan dulu antara bilangan bulatnya dengan pecahannya. Lalu pecahannya kita harus bulatkan terlebih dahulu. Masing-masing 1/2 kita kalikan pembilangnya dengan 2. Hasilnya ada 2. Lalu kita bandingkan dengan penyebutnya. Ternyata hasilnya sama. Maka 1/2 kita bulatkan menjadi 1. Setelah kita bulatkan pecahannya, lalu kita jumlahkan dengan angka depannya atau bilangan bulat. Berarti 4 ditambah dengan hasil pembulatannya tadi, yaitu 1. Maka 4 ditambahkan dengan 1 sama dengan 5. Berarti 4 1/2 dibulatkan menjadi 5. Contoh lagi,
12, 7 per 16. Kita pisahkan dulu bilangan bulatnya dengan pecahannya. Pecahannya harus kita kalikan dengan 2 pada pembilangnya. Karena kita mau membulatkan pecahannya terlebih dahulu. Berarti 7 kali 2 sama dengan 14. Lalu kita bandingkan pembilang yang tadi kita kalikan dengan 2 dengan penyebutnya. Karena 14 kurang dari 16 berarti 7 per 16 dibulatkan menjadi 0, di mana pembilangnya kurang dari penyebutnya, maka dibulatkan menjadi 0. Lalu 12-nya kita tambahkan dengan hasil yang tadi yaitu 0. Maka 12 tambah 0 hasilnya adalah 12. Berarti 12, 7 per 16 dibulatkan menjadi 12. Lalu kita ke pembulatan bilangan cacah. Apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah adalah bilangan yang meliputi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita akan melakukan pembulatan bilangan cacah ke puluhan terdekat. Caranya adalah jika angka paling belakang kurang dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah atau berubah menjadi 0. Jika angka paling belakangnya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas dengan angka di depannya ditambah 1 dan angka belakangnya berubah menjadi 0. Contohnya adalah 14. Angka belakangnya adalah 4. 4 ternyata kurang dari 5, maka harus kita bulatkan ke bawah atau berubah menjadi 0. 4-nya berubah menjadi 0, maka 14 dibulatkan menjadi 10. Karena 4-nya berubah menjadi 0. Maka berubah 14 dibulatkan menjadi 10. Lalu 138. Angka belakangnya adalah 8. 8 ternyata lebih dari 5, maka di depannya ditambah 1, lalu angka paling belakang berubah menjadi 0. 8-nya berubah menjadi 0, lalu angka di depannya yaitu 3 kita jumlahkan dengan 1, maka 1 tambah 3 hasilnya menjadi 4. Berarti 138 dibulatkan menjadi 140. Nah, kalau tadi kita belajar pembulatannya ke puluhan terdekat, maka sekarang kita ke ratusan terdekat. Caranya, jika kalau tadi pembulatan kesatuan terdekat itu hanya satu angka, maka kalau pembulatan ke ratusan terdekat yaitu 2 angka. Jika 2 angka paling belakang kurang dari 50, maka 2 angka tersebut dibulatkan ke bawah atau berubah menjadi 0. Jika 2 angka paling belakang lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas dengan angka di depannya ditambah 1 dan 2 angka belakang berubah menjadi 0. Ingat ya, kalau ke ratusan terdekat berarti yang diperhatikan adalah 2 angka paling belakang.
Contohnya 224. Kita bulatkan ke ratusan terdekat. Berarti yang kita perhatikan adalah dua angka paling belakang, yaitu 24. Ternyata 24 di sini kurang dari 50. Maka dibulatkan ke bawah atau berubah menjadi 0. Berarti angka 24 ini kita harus bulatkan ke bawah atau dua-duanya harus kita ubah menjadi 0. Berarti 224 dibulatkan menjadi 200. Lalu contoh selanjutnya, 252. Angka paling belakangnya adalah 5 atau angka 2 paling belakang adalah 52. Berarti 52 ternyata lebih dari 50. Maka di depannya ditambahkan 1, lalu 2 angka paling belakang berubah menjadi 0. Maka angka 2-nya paling depan ditambahkan dengan 1, lalu angka 52-nya berubah menjadi 0. Maka hasilnya 252 dibulatkan menjadi 300 karena 1 tambah 2 sama dengan 3, lalu 52-nya kita bulatkan menjadi 00. Maka hasilnya menjadi 300. Sekarang kita ke materi penaksiran. Kalau tadi sudah pembulatan, pembulatannya adalah pembulatan bilangan desimal, lalu pembulatan pecahan biasa, kemudian pembulatan pecahan campuran, dan pembulatan bilangan caca, maka materi selanjutnya adalah penaksiran. Penaksiran ditandai dengan lambang seperti ini, berbeda dengan sama dengannya. Sama dengan yang biasa di sini ternyata berbeda dengan lambang sama dengan penaksiran. Lalu penaksiran tersebut dilakukan untuk memperkirakan hasil suatu operasi hitung. Operasi hitung tersebut bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Caranya melakukan penaksiran harus melakukan pembulatan terlebih dahulu pada masing-masing angka, lalu melakukan operasi hitungnya. Contoh, 3,2 ditambah dengan 1,9. Maka penaksirannya bagaimana? Harus kita bulatkan terlebih dahulu masing-masingnya. 3/2 dan juga 3,2 juga 1,9. 3,2 kita bulatkan menjadi 3 karena angka di belakang komanya hanya 2 kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah atau kita hapus dan kita hilangkan angka komanya. Maka 3,2 kita bulatkan, hasilnya menjadi 3. Lalu 1,9 kita bulatkan. Karena 9-nya lebih dari 5, maka kita harus menambahkan 1 di angka paling depan. Maka hasilnya 1 tambah 1, 2. Lalu kita hilangkan atau kita hapus angka komanya dan juga angka 9-nya. Maka menjadi 2. Lalu kita bisa jumlahkan. Tadi 3,2 kita bulatkan menjadi 2. Lalu hasil operasi hitungnya adalah penjumlahan, berarti kita tambahkan. Lalu 1,9 tadi kita bulatkan menjadi 2. Maka kita jumlahkan semuanya. 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5 atau
3,2 ditambah 1/9, hasil taksirannya adalah 5. Lalu kita punya 0,5 dikali dengan 4/3. Kira-kira hasil taksirannya berapa ya? Nah, 0,5 kita bulatkan karena 5 angka paling belakangnya ada 5. 5 ternyata sama dengan 5. Berarti kita harus menambahkan angka 1 di depan angka 0. Lalu 5-nya kita hapus dan 0-nya kita hilangkan. Berarti 0 tadi kita tambahkan 1, maka hasilnya 1. Lalu 4/3 kita bulatkan. Ingat, pembulatan pecahan itu kita kalikan dulu pembilangnya dengan 2. Kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 8. 8 kita bandingkan, ternyata lebih dari pembilangnya, lebih dari penyebutnya. Berarti kita bulatkan menjadi 1. Lalu kita bisa lakukan operasi hitungnya, yaitu perkalian. 1 kali 1 menjadi tetap 1. Maka 0,5 kali dengan 4/3 hasil taksirannya adalah 1. Lalu kita punya 2, 3/7 dibagi dengan 0,7. Hasil taksirannya sama dengan berapa ya? Sama, kita harus bulatkan masing-masing terlebih dahulu angkanya. 3/7. Kita harus pisahkan dulu bilangan bulatnya dengan pecahannya. Pecahannya adalah 3/7. Pembilangnya harus kita kalikan 2 dulu. 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Ternyata 6 kurang dari 7. Pembilangnya kurang dari penyebutnya. Maka kita bulatkan menjadi 0. Lalu kita tambahkan dengan bilangan bulatnya. Maka 2 ditambah hasil pembulatan pecahan tadi, yaitu 0, hasilnya menjadi 2. Lalu 0,7 kita bulatkan, hasilnya menjadi 1. Karena 7-nya lebih dari 5, lalu 0-nya atau angka depannya kita tambahkan dengan 1. 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Maka 2 dibagi 1 menjadi 2. Berarti 2 3/7 dibagi 0,7, hasil taksirannya adalah 2. Kemudian soal cerita penaksiran. Soal pencerita penaksiran ditandai dengan kata kuncinya adalah taksiran atau kira-kira. Berarti jika Bunda punya soal seperti ini, Pak Edi memiliki pekarangan yang cukup luas. Sekitar 1/4 hektar ditanami mangga dan 1/2 hektar ditanami jambu. Berapa kira-kira luas perkarangan Pak Edi yang ditanami buah? Maka kita tulis dulu, diketahui luas yang ditanami mangga adalah 1/4 hektar. Lalu luas yang ditanami jambu adalah 1/2 hektar. Kemudian yang ditanya, luas kira-kira yang ditanami buah, maka harus, di sini kata kuncinya adalah kira-kira. Berarti soal cerita tersebut atau soal cerita ini adalah soal cerita penaksiran. Berarti kita harus
melakukan pembulatan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi hitung. Operasi hitungnya apa? Karena di sini yang ditanyakan luas yang ditanami buah, maka berarti operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti kita harus masing-masing angka kita bulatkan terlebih dahulu, yaitu 3 1/4 ditambah dengan 1/2. Maka 3 1/4 ini kita bulatkan terlebih dahulu. Kita pisahkan bilangan bulatnya dengan pecahannya. 1/4 kita kalikan pembilangnya dengan 2. Hasilnya adalah 2. 2 ternyata kurang dari 4. Berarti pembilangnya kurang dari penyebutnya. Berarti harus kita bulatkan menjadi 0. Lalu kita jumlahkan dengan angka di depannya. 3 tambah 0 hasilnya adalah 3. Lalu 1/2 kita bulatkan juga sama Kak, kita kali 2. Hasilnya adalah 2. Ternyata pembilangnya sama dengan penyebutnya. Maka kita bulatkan menjadi 1. Lalu bisa kita jumlahkan. 3 tambah 1, 4. Lalu kita bisa tarik kesimpulan. Jadi, luas kira-kira pekarangan Pak Edi adalah 4 hektar. Dari penjelasan yang Bunda jelaskan, maka kita bisa tarik kesimpulan. Materi yang kita pelajari adalah tentang pembulatan dan penaksiran. Maka, pembulatan desimal kesatuan terdekat bertujuan untuk menghilangkan tanda koma. Maka yang harus diperhatikan adalah angka paling belakangnya. Lalu, yang kedua, pembulatan pecahan biasa hanya dibulatkan menjadi 0 ataupun 1 dengan membandingkan pembilang yang dikali 2 dengan penyebutnya. Yang ketiga, pembulatan pecahan campuran dilakukan dengan pembulatan atau membulatkan terlebih dahulu pecahannya, lalu menambahkan dengan bilangan bulatnya. Keempat, pembulatan bilangan cacah kesatuan terdekat memperhatikan angka paling belakang, sedangkan pembulatan keratusan terdekat memperhatikan 2 angka paling belakang. Lalu penaksiran dilakukan dengan melakukan pembulatan terlebih dahulu pada masing-masing angkanya. Lalu setelah itu baru bisa kita melakukan operasi hitungnya. Sekian dari Bunda. Jika masih ada pertanyaan atau ada materi yang kurang jelas, boleh telepon ataupun WA atau video call. Oke, sampai sini. Sampai jumpa lagi ke pertemuan selanjutnya. Namo Buddhaya, terima kasih. Sampai jumpa lagi ke depan. Terima kasih. Namo Buddhaya.